Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sistem yang rencananya akan saya buat, yaitu pemesanan makanan online di restoran berbasis web atau yang saya beri nama Mamyuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atikilah, NIM A12 2017 05838. Apa sih Mamyuk itu? Mamyuk merupakan sebuah aplikasi berbasis web untuk pemesanan makanan di restoran. Dengan sistem ini, pelanggan tidak perlu mengantri di kasir dan bisa dengan bebas memilih menu tanpa harus merasa risih karena ditunggu pelanggan lain maupun karena ditunggu pelayan. Jadi, Mamyuk ini adalah pihak yang memberikan jasa pembuatan website pemesanan makanan atau minuman di restoran. Jadi, Mamyuk hanya memberikan aplikasi kosongan dan nantinya pihak restoran itu sendiri yang bisa mengisi dari aplikasi tersebut, seperti misalnya menu, harga, dan lain-lain. Dengan begitu, aplikasi ini bukan hanya bisa dipakai oleh satu restoran, tetapi bisa dipakai oleh lebih dari satu restoran. Untuk isi dari presentasi ini ada sekilas tentang Mamyuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada proses bisnis, ada use case, ada activity diagram, ada sequence diagram, ada class diagram, dan ada user interface. Untuk proses bisnisnya, aktor yang terlibat yaitu ada pelanggan, waiters, kasir, admin, koki, dan manajer. Untuk prosesnya, yang pertama pelanggan harus mendatangi tempat makan yang diinginkan. Pelanggan membuka website Mamyuk yang tersedia di restoran. Kemudian di website tersebut pelanggan bisa melihat banyak pilihan menu beserta harga dan juga detail dari menu tersebut. Kemudian ketika pelanggan akan memesan, pelanggan tinggal memilih menu yang ingin dipesan dan kemudian menginputkan beberapa informasi yang diperlukan seperti nomor meja, email, nama, dan sebagainya. Pelanggan bisa memesan tanpa login ke sistem tersebut. Kemudian pelanggan akan mendapatkan informasi mengenai total pembayaran dan pelanggan bisa membayar tunai maupun non-tunai apabila pembayaran non-tunai tersebut disediakan oleh restoran. Untuk konfirmasinya, waiters akan mendatangi meja pelanggan dan memastikan apakah pelanggan benar-benar ada di meja tersebut dan apakah pesanan yang dipesan oleh pelanggan benar. Untuk pembayarannya bisa dibantu waiters untuk membayarkan di kasir ataupun pelanggan bisa datang sendiri ke kasir. Kemudian setelah pelanggan melakukan pembayaran, maka pesanan akan otomatis masuk ke layar yang ada di koki. Jadi di dapur nanti ada layar isinya pesanan-pesanan pelanggan. Jadi koki bisa lihat pesanan pelanggan dari situ dan koki bisa segera menyiapkan pesanan pelanggan. Untuk struk pembayarannya atau bukti pembayarannya akan dikirimkan melalui email. Dan di sini ada use case diagram dari Mamyuk. Aktor yang terlibat ada manajer, pelanggan, koki, admin, waiters, dan juga kasir. Yang pertama, manajer. Menentukan harga itu dilakukan oleh manajer. Kemudian login sistem dilakukan oleh admin dengan menginputkan username dan input password pastinya. Kemudian pengelolaan data menu oleh admin, pemesanan, pelanggan dan admin, konfirmasi pemesanan, ada pelanggan dan waiters, transaksi pembayaran, ada pelanggan dan kasir, menyiapkan makanan yang pasti dilakukan oleh koki dan menyajikan makanan itu waiters ke pelanggan, dan juga ada laporan penjualan oleh admin dan juga manajer. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama, activity diagram login. Admin membuka sistem, kemudian memilih menu login, lalu sistem akan menampilkan form login, kemudian admin akan memasukkan username dan password, dan sistem akan memverifikasi username dan password tersebut. Kalau benar, maka admin bisa langsung masuk ke sistem, dan kalau salah, maka sistem akan menampilkan pesan error, dan admin kembali memasukkan username dan password, dan proses akan berlanjut seperti tadi. Selanjutnya ada activity diagram pengelolaan data menu. Yang pertama, admin memilih menu
kelola data menu atau memilih menu, kemudian sistem akan menampilkan form kelola data menu, kemudian admin bisa mengelola menu seperti input, update, hapus, dan sebagainya. Kemudian admin mengecek kebenaran, kalau sesuai bisa klik simpan, lalu menu tersebut akan masuk ke database dan di sistem akan menampilkan data hasil pengelolaan. Tapi kalau datanya belum benar, admin bisa mengelola lagi seperti menginput lagi, edit lagi, atau hapus lagi. Begitu seterusnya. Kemudian ada activity diagram pemesanan. Yang pertama, pelanggan membuka website, kemudian memilih kategori menu, kemudian sistem akan menampilkan menu berdasarkan kategori yang dipilih, kemudian pelanggan memilih menu yang akan dipesan, dan pelanggan menginput informasi tambahan yang diperlukan, kemudian klik masukkan keranjang. Kemudian sistem akan menampilkan keranjang belanja dan menampilkan total bayar. Kalau pelanggan yakin, pelanggan bisa klik order, kemudian data pemesanan akan disimpan di database. Tapi kalau pelanggan belum yakin atau mau nambah pesan atau mau edit, pelanggan bisa memilih menu lagi dan sistem akan bekerja seperti tadi. Kemudian ada activity diagram konfirmasi pesanan. Di sini sebenarnya bukan dari sistem, tapi ada waiters dan juga pelanggan, yaitu waitersnya menerima pesanan yang tadi dari sistem, kemudian waiters akan datang ke meja pelanggan, kemudian akan mengonfirmasi apakah benar atau tidak. Kemudian ada transaksi pembayaran. Yang pertama, pelanggan memilih menu keranjang, kemudian memastikan kebenaran. Pelanggan memilih menu keranjang, kemudian sistem akan menampilkan keranjang belanja. Kemudian pelanggan memastikan kebenaran pesanan, kemudian pelanggan tinggal klik bayar. Apabila non tunai, maka transaksi pembayaran akan dilakukan di sistem. Kemudian apabila tunai, pelanggan akan ke kasir dan transaksi pembayaran dilakukan di kasir. Terus ada laporan penjualan. Yang pertama, admin memilih form laporan penjualan, kemudian database, dari database masuk ke sistem. Sistemnya akan menampilkan form penjualan. Lalu kalau ingin cetak, admin bisa cetak. Di sistem akan memproses. Jika iya, maka laporan akan keluar dan manajer bisa menerima laporan. Tapi jika tidak, berarti sistem hanya akan menampilkan laporan penjualan. Selanjutnya ada sequence diagram. Yang pertama, sequence diagram login. Admin input username dan password, kemudian akan diproses masuk ke tabel user dan validasi apakah username dan passwordnya benar atau salah. Kalau salah, maka akan terjadi looping lagi dan admin harus input username dan password lagi. Tapi kalau validasi benar, maka admin bisa langsung melihat atau masuk ke display menu utama. Selanjutnya ada sequence diagram pengelolaan data menu. Yang pertama, admin input kode menu, kemudian akan diproses, kemudian akan masuk ke database, kemudian menampilkan kode menu. Kalau menunya belum ada di database, berarti bisa. Tapi kalau menunya udah ada di database, kalau kodenya udah ada di database, maka akan looping lagi. Terus admin input informasi lain yang dibutuhkan seperti nama menu, jenis menu, harga, dan keterangan. Kemudian bisa edit juga, bisa hapus. Kalau sudah, klik simpan. Kemudian data menu tersebut akan tersimpan ke tabel daftar menu. Lalu halaman daftar menu akan menampilkan data menu berhasil disimpan. Kemudian untuk sequence diagram pemesanan. Yang pertama, pelanggan yang pasti membuka web, kemudian memilih kategori menu di halaman menu, kemudian akan diproses, kemudian dari tabel menu akan menampilkan menu di halaman menu. Kemudian pelanggan akan memilih menu yang akan dipesan, klik order, dan ordernya akan tersimpan di tabel. Di sini ada memilih menu, itu looping karena memilih menu bisa lebih dari sekali, jadi ada proses di sini loopingnya.
Selanjutnya ada sequence diagram transaksi pembayaran. Yang pertama, pelanggan memilih keranjang. Di halaman keranjang ada pesanan. Nanti dari tabel ordernya menampilkan pesanan di halaman keranjang, kemudian pelanggan bisa klik bayar, kemudian di kasirnya kode pesanan, terus ada proses cek kode pesanan, dan kemudian dari tabel akan menampilkan tagihan pelanggan di halaman kasir. Kemudian kasirnya di sini terjadi looping karena ada pencarian kode pesanan. Terus kasir klik bayar, kemudian transaksi pembayaran terjadi antara pelanggan dan kasir. Kemudian ada sequence diagram laporan penjualan. Ada admin memilih laporan penjualan di halaman laporan, kemudian halaman laporan itu akan memproses, kemudian dari order nanti akan menampilkan laporan penjualan untuk admin. Untuk selanjutnya ada kelas diagram dari Mamyuk. Di sini ada tabel admin, ada user, ada menu, ada pelanggan, ada detail order, ada order, dan pembayaran. Di sini ada atribut dari masing-masing tabel, seperti di sini bisa dilihat. Terus untuk relasinya, admin dan user ada one to one. Kenapa one to one? Karena satu admin ya satu user, kecuali kalau admin tersebut lupa akunnya, berarti bisa ganti atau bisa reset. Terus admin mengelola menu, ini ada one to many, karena satu admin bisa mengelola banyak menu. Terus untuk menu dan order many to many, karena satu menu bisa dipesan berkali-kali. Dan ketika satu kali order bisa banyak menunya juga. Terus untuk pelanggan melakukan order itu ada one to many, karena satu kode order hanya bisa dimiliki oleh satu pelanggan, tapi satu pelanggan bisa punya banyak kode order atau bisa pesan berkali-kali. Terus di order ada detail order juga. Terus selanjutnya ada order dan pembayaran itu one to one, karena satu order ya satu pembayaran. Kemudian ada user interface Mamyuk. Di sini ada user interface admin, ada pengelolaan menu, pengelolaan laporan, dan lihat pesanan dan pelanggan. Ini user interface login. Jadi admin bisa memasukkan username dan password. Kemudian ada halaman utama dari admin. Ini halaman utamanya. Kemudian ada pengelolaan data menu. Di sini bisa tambah menu, bisa hapus, bisa edit, bisa logout juga. Kemudian ini untuk tambah menu, bisa input, edit menu juga nanti bisa edit. Kalau udah benar bisa di save, kalau nggak jadi bisa cancel. Kalau lihat data pelanggan di sini, actionnya hanya bisa hapus karena data pelanggan didapat dari pesanan. Terus ada lihat data pesanan. Ini pesanan dari pelanggannya, nanti juga di sini actionnya itu detail pesan. Jadi admin bisa melihat detail pesanannya pelanggan. Kemudian ada status bayarnya juga. Terus untuk laporannya, di sini admin harus memasukkan tanggal awal dulu dan tanggal akhir, kemudian melihat, nanti akan muncul di sini laporan yang diminta, kemudian bisa dicetak dengan klik di sini. Lalu ada user interface customer atau pelanggan, itu ada lihat menu, pesan, dan bayar. Halaman awalnya seperti ini, jadi ini ada menu-menunya, ada home, kategori, ada food, drink, orders, atau bisa ditambahkan lagi, ada keranjang, about us, kontak us. Jadi di sini ada tagline restonya nanti apa. Ini saya permisalkan itu rumah makan by Mamyuk. Terus di sini ada kategori-kategorinya yang bisa diklik. Ini saya rencananya mau bikin biar bisa dibuka di smartphone juga. Jadi seperti ini kalau di smartphone. Di sini jadi menu yang di sini kalau di smartphone itu ada di sini.
Dan untuk pilihan menu, jadi pelanggan klik foodnya, kemudian food atau drink atau orders terserah, kemudian akan menampilkan gambar-gambar dan harga dan menu ketika terus di sini seperti kalau di smartphone itu seperti ini. Kemudian kalau misal salah satu ini diklik, akan menuju ke detail menunya. Ada gambar, di sini juga ada, ini bisa di-share gitu. Terus ada nama dan harga, kemudian ada detailnya apa. Kemudian kalau ingin pesan, tinggal pilih jumlah dan masukkan keterangan. Tapi kalau nggak jadi pesan bisa di back. Kalau misalnya mau pesan, masukkan ke keranjang dan otomatis akan masuk ke keranjang. Ini menu keranjang. Isinya pesanan bisa dihapus, bisa juga edit kalau misal belum yakin. Kalau misal udah ya, kalau bisa mau kembali berbelanja juga bisa. Kalau sudah yakin dan mau pesan, bisa klik pesan. Kemudian sebelum pesan itu harus mengisi beberapa data seperti nama pesanan, nomor meja, email, dan nomor telepon. Kalau sudah diisi dan yakin mau pesan, bisa klik bayar. Namun kalau belum bisa diklik cancel. Dan kalau kalau pilihnya itu edit, berarti akan muncul ke sini, bisa diedit, jumlahnya dikurang atau ditambah, keterangannya diganti apa digimanain. Terus kalau mau batalin berarti tinggal cancel, kalau misal mau jadi edit tinggal oke, nanti otomatis akan teredit. Terus ini untuk user interface pembayarannya, ada kode pesanan nanti sudah terisi otomatis, nama pesanan, nomor meja juga total bisa. Terus di sini bisa melakukan pembayaran melalui e-payment yang disediakan oleh restoran apabila restoran menyediakan. Terus untuk user interface kasir itu ada daftar harga dan juga pembayaran. Untuk pembayarannya nanti kasir di sini inputkan kode pembayaran atau pemesanan yang diberikan oleh pelanggan, kemudian nanti otomatis di sini akan muncul detailnya, akan muncul di sini. Kemudian ketika kasir klik bayar, lalu status bayarnya pelanggan ganti terbayar, dan nanti bukti pembayarannya akan masuk melalui email. Dan juga kasir bisa melihat daftar harga, ada tinggal dilihat, bisa dicari juga. Lalu ada user interface cookie, itu bisa melihat pesanan pelanggan dan segera menyiapkan pesanan apabila pelanggan sudah membayar. Jadi di sini, jadi ini seperti ini tampilan pesanannya. Nanti kalau mau menyiapkan, tinggal klik siapkan. Terus ada informasi yang masuk ke pelanggan bahwa pesanan sudah disiapkan. Kalau selesai, tinggal selesai. Kemudian informasinya masuk ke pelanggan lagi bahwa pesanan telah selesai disiapkan. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih belum lancar dan sebagainya. Semoga bisa diterima. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.